Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fikih kelas 4 SD pada bab zakat fitrah, pada bagian orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah, itu tadi adalah dalil bagi orang yang berhak menerima zakat. Jadi, orang yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan, atau nama lainnya mustahik zakat. Golongan yang pertama adalah orang fakir. Nah, orang fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan sehari-hari, baik diri sendiri dan yang menjadi tanggungannya hanya mampu mencukupi kurang dari separuhnya. Jadi contohnya misalnya kebutuhan sehari-harinya itu adalah Rp10.000, tetapi dia itu hanya mampu menyediakan 4.500. Nah, itu termasuk dari golongan orang yang fakir. Nah, orang yang fakir ini juga berhak untuk menerima zakat. Terus yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi penghasilan atau uangnya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, orang miskin juga termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang ketiga adalah amil atau pengurus zakat. Jadi di sini maksudnya adalah adanya panitia yang mengurusi proses terselenggaranya zakat. Pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat itu juga termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Nah, amil ini itu adalah panitia atau pengurusnya atau pengelola dalam membagikan zakat kepada masyarakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam yang kemungkinan imannya masih lemah. Nah, ini juga termasuk golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang kelima itu adalah riqab. Riqab itu artinya budak yang menerima zakat untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman perbudakan. Yang keenam adalah gharim. Gharim itu adalah orang yang banyak hutang, tetapi untuk tidak berfoya-foya atau tidak untuk bermaksiat. Jadi itu boleh juga sebagai orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin di jalannya Allah. Yang kedelapan itu adalah ibnus sabil, artinya orang dalam perjalanan atau musafir, yaitu orang yang berpergian untuk tujuan kebaikan, tetapi dalam perjalanan ia kehabisan bekal. Nah, orang musafir, ibnu sabil ini tadi juga berhak untuk menerima
zakat. Jadi di sini siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam ghorim, yang ketujuh sabilillah, dan yang delapan adalah ibnu sabil. Jadi itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang apa sih manfaat dari zakat fitrah? Yang pertama adalah sebagai rasa syukur atas nikmat Allah. Yang kedua, meningkatkan derajat ketaatan pada Allah. Dengan kita mengeluarkan zakat, berarti kita telah memiliki sikap taat kepada Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap dermawan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Yang keempat adalah menolong dan membantu orang miskin yang lemah. Yang kelima, mensucikan harta dan jiwa, karena pada dasarnya zakat itu adalah mensucikan harta kita. Yang keenam adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh adalah meningkatkan syiar Islam, bahwa Islam itu suka dengan kasih sayang, kepedulian terhadap sesama. Nah, itu adalah manfaat dari zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.